Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. At-takhalli 'ani sifatil madmumah. Kita berbicara tentang bab takhalli, ya, pembersihan jiwa. At-takhalli 'ani sifatil madmumati, yaitu pembersihan jiwa kita, 'ani sifatil madmumati, dari sifat-sifat yang tercela. Turuqut takhallusi minas sifatil qabihati, metode-metode dan cara-cara bersih dari sifat-sifat yang buruk, membersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Natakhallasu min tilka sifatil qabihati bima'junil ilmi wal amal. Natakhallasu, kita bisa membersihkan, min tilka sifatil qabiha, daripada sifat-sifat buruk itu, bima'junil ilmi wal amal, dengan racikan ilmu dan amal. Dua unsur di dalam bab takhalli yang harus kita terapkan, ya, dua racikan, dua resep yang harus kita terapkan di dalam prinsip takhalli, pembersihan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, yaitu al-ilmu wal amal, yaitu ilmu dan amal. Fal ilmu, adapun ilmu bagaimana terkait dengan takhalli ini, pembersihan jiwa ini, anta'lama hakikat hadhihi sifat, hendaknya kita mengetahui hakikat sifat ini terlebih dahulu. Wa kaifa tubna 'indal insani, dan bagaimana sifat itu terbentuk pada manusia. Bagaimana cara sifat ini terbentuk, akarnya apa? Wa anna tukhalifu waqi'aha wa maslatahu fid daraini, dan sesungguhnya sifat-sifat buruk ini tukhalifu waqi'ahu wa maslahatahu, menentang real atau faktanya, wa maslahatahu, dan kemaslahatannya fid daraini, di dunia dan di akhirat. Jadi harus terlebih dahulu kita paham, misalnya kita kemasukan sifat sombong, kibir. Apa itu hakikat kibir ini? Ya, kita na'lam hakikat sifatil kibir. Terlebih dahulu kita harus paham sebenar daripada sifat kibir ini apa, definisinya apa, pengertiannya apa, pemahamannya bagaimana, ya, dan bagaimana sikap sombong ini terbentuk dalam karakter kita, dalam jiwa kita, seperti apa akar masalahnya. Nah, dan kita harus mengetahui sifat kibir ini adalah bertentangan dengan realita dan juga bertentangan dengan kemaslahatan agama, ya, di dunia dan di akhirat. Summal amal, itu adalah ilmu. Itu racikan yang pertama adalah ilmu. Kemudian racikan yang kedua adalah amal. Resep yang kedua amal. Ya. Jadi sekali lagi prinsip takhalli dua, ya. Al ilmu wal amal. Jadi harus kita ketahui dulu hakikatnya bagaimana. Kita harus mengetahui akar masalahnya, bagaimana terbentuk sifat-sifat buruk itu. Yang kedua adalah al amal. Bagaimana? Wa summa al amalu wa huwa ayya'mala bi khilafiha wa bi munaqidiha. Hendaknya kita mengamalkan dengan kebalikannya daripada sifat buruk itu. Misalnya sifat buruk yang ada pada jiwa kita itu adalah sombong, maka kita harus mengamalkan kebalikannya, yaitu tidak sombong, rendah hati, gitu. Wa bimunaqidiha, dan kita mengamalkan dengan perkara-perkara yang membatalkan sifat-sifat buruk itu. Ya. Nah, famasalan, ini dicontohkan oleh Al-Habib Umar. Famasalan, contoh al-kibru, yaitu sombong. Wa isti'dhamun nafsi, kita harus paham dulu apa sih sombong itu, yaitu isti'dhamun nafas, merasa besarnya diri, merasa agungnya diri, merasa terhormatnya diri. Nah, itu namanya sombong. Ya.
Lalu bagaimana menghilangkan sifat sombong ini? Merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya alim, merasa dirinya lebih dari yang lain. Nah, ini harus paham dulu. Kemudian kita harus paham hakikatnya. Hakikatnya sifat itu bagaimana? Hakikatnya hal yang berkaitan pada jiwa kita dalam sifat itu bagaimana? Contoh misalnya masalah sombong ini ya. Fal ilmu, maka ilmu itu bihi ayarji'a ila ma'rifati haqiqati nafsi wa takwinihi minan nutfati al-madhirati wa ruju'ihi ila al-jifatil qadhirah wa ma bainahuma mimma yahmilu fi batnihi. Maka kita harus mengetahui hakikat sebenar diri kita. Kita harus mengetahui sebenarnya diri kita wa takwinihi dan penciptaannya. Ya, diri kita ini minan nutfatil madhirah, daripada air sperma yang hina, wa ruju'ihi ilal jifatil qadirah, dan dia nanti akan kembali pada menjadi bangkai yang jijik, menjijikan. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya itu ya, antara awal penciptaan dan akhir penciptaan, matinya ya, di antara kedua itu mimma yahmilu fi batniha, dia harus berpikir apa yang ada dalam perutnya itu yang dia bawa, begitu ya. Jadi harus memikirkan pada hakikatnya diri kita terlebih dahulu. Kok mau disombongkan? Apanya yang mau disombongkan? Manusia ini diciptakan dari apa? Dari air sperma yang hina. Kemudian nanti kalau sudah meninggal jadi bangkai. Apanya yang mau disombongkan? Gitu. Dari manusia ini apa yang mau disombongkan dari jiwa kita, dari diri kita? Dan dia juga setiap harinya itu keliling-keliling jalan, duduk, tidur, itu bawa apa yang ada dalam perutnya dia? Kotoran, telek bahasa Jawanya itu, ya. Tae bahasa Maduranya, ya. Kotoran yang ada dalam tubuh kita yang kita bawa keliling-keliling ini, kita bawa kotoran kemana-mana. Terus berharap pujian dari manusia yang lain, berharap kehormatan dari yang lain. Kamu ini dari awalnya itu air yang menjijikkan, air yang hina, kemudian juga wafatnya jadi bangkai yang hina, dimakan ulat, rusak, tubuhnya hancur lebur, tulang belulang. Apa yang mau dihormati? Disanjung gitu. Wa ya'lama ajazahu, dan dia harus mengetahui kelemahannya, wa dhu'fahu amamal amrad wal asqam syada'id umma ila dzalik. Dan dia juga harus tahu kelemahan dirinya dia. Jika dihadapkan dengan sakit, kepedihan, bencana, musibah, Masya Allah. Bagaimana kadang-kadang kita ini merasa hebat, giliran sakit gigi, Masya Allah, kayak dipentungin orang 100. Sakitnya luar biasa, nggak tahan, teriak-teriak. Padahal baru sakit gigi. Itu pun 1 gigi. Coba kalau 10 gigi yang sakit, bisa-bisa mungkin dia nggak kuat atau bunuh diri, kan begitu. Jangan sombong. Badannya hebat, ya. Persis Mike Tyson misalnya, sombong dia keliling-keliling pamer-pamer badannya empal. Giliran kena mencret, nggak bisa bergerak. Kena mencret, nggak bisa jalan. Lama. Wah, hebat, tembakannya itu titis, tepat, selalu tepat, luar biasa, sakti ibaratnya, langsung kena tepat sasaran. Giliran sakit mata, nggak bisa ngapa-ngapain. Sombong dengan keprofesorannya dia, cerdas, luar biasa, cerdas luar biasa. Giliran pusing, migrain, 7 keliling, nggak bisa mikir profesornya, ya Allah. Ganteng, tampan, cantik, pinter, cerdas, luar biasa, kaya dan lain sebagainya. Giliran matanya dua-duanya buta.
aduh, nggak berkutik dia, masya Allah. Hal-hal yang remeh. Kadang-kadang ya manusia ini saja sudah nggak akan mampu menahan bebannya. Lah kok mau sombong? Apanya yang mau disombongkan wahai manusia? Ya, kamu ini lemah, dikasih sakit aja. Baru sakit pun sudah 7 keliling, takut luar biasa. Ke sana ke sini. Datang ke dokter A, dokter B, dokter C, bila perlu ke Singapura, ke Malaysia dia. Padahal sakitnya sakit perut. Ya. Bingung dia, ketakutan mati. Habis ratusan juta kemana-mana dia. Bahkan dia ke dukun pun juga sama, nggak sembuh-sembuh ratusan juta. Giliran datang ke peruqyah, subhanallah, 50.000 sembuh. 50.000 dikasih air ruqyah, muntah-muntah, buk, hilang penyakit yang ada di perut, sembuh. Ternyata sembuhnya 50.000, padahal dia habis ratusan juta ke dokter, ratusan juta ke dukun, bahkan melarungkan uang 15 juta ke pantai selatan. Enggak sembuh-sembuh. Dukunnya setelah itu langsung nyemplung ke pantai selatan, ngambil uang yang 15 juta. Sudah dibayar 5 juta, kan secara logika enggak masuk akal. Mana ada dukun suruh nyemplung 15 juta terus dia dibayar 5 juta. Ini permainan semuanya. Nah, ini terjadi banyak kita temukan gitu. Orang-orang yang polos atau bodoh gitu ya. Imannya lemah. Ya Allah, cerita depan kita bermacam-macam. Saya habis ke dokter, Pak Yai. Saya ke dokter kemarin tuh Surabaya tuh habis 16 juta operasi. Sebelumnya saya ada 36 juta habis, Pak Yai. Wah, terus juga pernah saya ke Malaysia juga habis banyak, itu 50 juta. Wah, akhirnya ustadznya diceritain kayak gitu. Wah, penuh harapan. Ibaratnya itu kepalanya penuh bintang. Ding 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 ding. Waduh, udah kepikiran amplop tebel ini. Wah, dokter aja yang nggak sembuh-sembuh sama dukun itu puluhan juta. Masa kita nanti kalau sembuh dikasih cuma sedikit? Nggak mungkin, mesti banyak, ya kan? Berharap sama manusia. Ternyata giliran dikasih air, sembuh, hilang penyakitnya semua, pingin cepet-cepet pulang. Pasiennya pingin cepet-cepet pulang karena sudah merasa sembuh. Pas dibuka amplopnya 50.000. Luar biasa. Akhirnya kiainya berhubungan sama dukun, perang setiap malamnya sama dukun, nggak kena diserang. Dia diserang anak dan istrinya, sakit-sakitan, opnam 2 juta. 2 juta. Ya, pasiennya ngasih 50.000, ustadznya, kiainya, opnam anaknya kena serangan dari dukun itu 2 juta. Jadi super luar biasa kan. Ya, itulah apa namanya, pahit manisnya seorang kiai yang bisa ngobatin kan begitu. Seorang ustadz yang bisa ngobatin. Resikonya itu besar. Dukun berani bayar mahal, tapi kiai atau ustadz bayarnya cuma sedikit. Bukan berarti saya menganjurkan banyak atau kita berharap banyak, bukan. Tapi kamu juga harus mikir, ya. Penyakit non medis ini tidak seperti penyakit medis. Penyakit medis ke dokter, selesai kasih resep, dokternya bisa tidur nyenyak. Ngorok, ngiler-ngiler, ya kan? Amplopnya sudah tebel di kanan kiri bantal. Tapi kalau kiai, setelah penanganan kasus sihir atau dukun dan lain sebagainya, nggak bisa tidur nyenyak ya. Diserang sama dukun dari segala sisinya, sama jin dan sebagainya. Dia nggak kena, maka yang dihajar istri dan anaknya. Dukun kan penakut, pengecut sifatnya, kan begitu, nggak berani nentang dirinya karena dibentengi kuat, dikir dan lain sebagainya oleh guru-gurunya. Maka yang lemah yang dicari, keluarganya, anaknya, istrinya dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira mudah penanganan non medis ya. Jangan dikira mudah penanganan non medis. Kamu harus mikir, kalau kamu berani bayar mahal dengan dokter sampai 500 juta ya, bayar mahal bahkan sama dukun, disuruh beli kambing sapi, disuruh beli apa namanya mahar sekian-sekian, dijanjikan pasti sembuh 3 hari, wah ternyata nggak sembuh, malah tambah parah. Ini banyak kita jumpai seperti itu. Banyak, harusnya mikir, lah kok sama kiai sembuh, jangan mentang-mentang kok cuma sebentar sembuhnya, minum air sembuh, ini mah 25.000 loh. Ya bukan di situnya, dilihat sembuhnya itu yang mahal. Makanya sehat itu mahal. Jangan diremehkan penyakit-penyakit itu. Sehat itu mahal. Maka al-ilaj khairun al-muhafadhah khairun minal ilaj ya. Tamsil Arabiyah, misal Arabiyah ya, peribahasa Arab itu al-mu'alajah al-muhafadhah khairun minal mu'alajah.
Menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Menjaga itu lebih mahal daripada mengobati. Ini harus kita jaga baik-baik, ya. Kasihan sudah ustadznya nggak kerja. Maklum saja kalau kiai ustadz tukang ngobatin, ngajar ke sana ke sini nggak kerja, kamu harus juga perhatian, ya. Jangan malah direndahkan, karena dia mau kerja apa ustadz dan kiai misalnya, kan begitu. Dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya membantu umat, dia membimbing umat, tetapi rezeki juga cobaan, maka kita harus perhatian juga. Kita harus perhatian supaya niat si kiai dan ustadz ini tetap ikhlas, begitu. Tapi di kampung yang memang sudah biasa datang kemudian bawa rokok, sembako, gula, mie instan, itu sudah biasa, ya. Kadang-kadang kalau yang datangnya itu mobil, kiainya ini seneng, itu wajar. Giliran sepada ontel lemes kiainya, ya kan, pakai sarung sama kaos saja, kan gitu. Giliran yang pakai mobil rapi, ya kan, rokok yang mahal diliatin di depannya biar pasien ini nanti datang lagi beli rokok yang mahal, padahal rokoknya cuma harga 8 ribuan biasanya, kan begitu. Masya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lemah manusia ini, dikasih sedikit sakit saja sudah lemah, ngeluh ke sana ke sini, ngeluh ke sana ke sini, ya Rab. Tapi penyakit hatinya yang setiap hari, setiap detiknya dia alami, ya, penyakit batinnya, penyakit jiwanya. Padahal kalau penyakit fisik, jantungan, paru-paru selesai di kuburan, ya. Kamu punya penyakit jantungan, kamu punya penyakit paru-paru, mati selesai, sembuh total. Gak mungkin penyakit jantungnya, penyakit paru-parunya dibawa sampai hari kiamat. Mau lewat jembatan Sirat, stop, malaikat, saya tidak bisa, saya jantungan, nanti saya jatuh. Wah, maaf malaikat, saya lagi paru-paru, saya nggak bisa lewat, ya. Ada jalan pintas nggak? Atau misalnya jalan tikus atau lewat lift dan lain sebagainya? Nggak ada. Tetap lewat, ya. Sembuh, normal, tubuhnya normal, ya. Tetapi kalau penyakit hati mau dibawa, penyakit batin dibawa, penyakit sombong, penyakit pamer, penyakit ujub, bangga diri dan lain sebagainya, buruk sangka, tetap dibawa sampai mati, terus sampai di hari kiamat. Dan itu yang menjadi sandaran Allah, itu yang menjadi patokan Allah melihat manusia, bukan jasad fisiknya, ya. Bukan jasad fisiknya, fisik kamu nggak normal, fisik kamu cacat dan lain sebagainya, nggak pengaruh bagi Allah nanti di hari kiamat. Mau kamu ganteng sak dunia, mau kamu putih, ya, sak dunia, mau kamu paling kaya dan sebagainya, nggak dipandang. Mau kamu ini presiden, bila perlu kamu ini apa, presidennya presiden misalnya, kan, tetap nggak pengaruh. Yang pengaruh hatimu. Mau presiden sama tukang pentol, sama kedudukannya di sisi Allah. Yang Allah lihat itu hatinya. Kalau presiden dan tukang pentol misalnya hati yang tukang pentol ini lebih bersih, maka lebih mulia di sisi Allah tukang pentol daripada presiden, begitu. Atau sebaliknya. Penyakit hati ini lebih kita waspadai, lebih kita perhatikan, gitu. Wa ya'lam annal kibra fi ghairi mahallih, maka dia tahu bahwa sombong itu bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya. Jadi dia lemah, manusia yang lemah, kasih sakit sedikit, sakit gigi, pusing sudah, waduh, mengeluh luar biasa, ya. Kukunya lepas saja, mau lepas saja tuh sakitnya sudah luar biasa sakit. Gimana kalau semua kukunya itu dilepas, kan? Gimana kalau sakit sakaratul maut, naudzubillah min dzalik, masyaallah. Nggak pada tempatnya dia sombong. Wa bitikrari hadhil wa bitikrar hadzal ilmi tahruju hagaigul kibir. Maka dengan mengetahui ilmu ini dia akan paham hakikatnya sombong itu seperti apa. Ternyata begini, ternyata buruk itu sombong. Wa tanqali syajaratul kibri minal batin ma'al amal, dan terlepaslah, copotlah pohon kibir itu dari dalamnya, akarnya, ma'al amal, disertai dengan perbuatannya. Masya Allah, dengan amal. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu hakikatnya. Lalu bagaimana cara menghilangkannya dengan amal?
Cara mencopotnya dengan amal bagaimana? Wal amalu bil ilmi fih. Kemudian setelah dia mengetahui hakikatnya, dia harus mengamalkan ilmu itu tersebut. Bagaimana? Ayunaqidul kibra, dia harus menentang kesombongan. Fal kibru masalan yaqtadi an nataqaddam fil majalis wa huwa yatawassab. Misalnya contoh, sombong dia itu merasa saya ini imamannya paling tinggi, paling besar, 2 meter imamannya, kan begitu. Serbannya 10 meter, paling besar, cuma dilipat sama dia. Tasbihnya itu ada sekitar 2000 lintir sama dia, 2000 buah. Kalau wirid bunyi kletak gitu misalnya kan. Nah, maka kemudian dia merasa saya harus duduk di panggung ini, di depan ini. Harus di panggung ini, di depan. Lawan fal yatawassat, maka dia duduk di tengah-tengah. Lawan, kalau dirinya merasa dirinya seperti itu, lawan, pingin di depan, lawan, ya Allah, dilawan. Dia tengah-tengah. Saya siapa kok mau berasa pingin di depan panggung? Begitu. Wal kibru yaqtadi ayyatabajjaha fil alfat wa huwa yatawadau wa yatadallal wa hakadzal amal. Sombong ini menjadikan dia ini yatabajjaha fil alfat, memperbagus ucapan, memperbagus pembicaraan. Kalimatnya ditata dengan rapi, seolah-olah dia ini adalah orang yang berpendidikan dan lain sebagainya. Wa huwa yatawadau wa yatadallal, dan lawannya bagaimana? Dia harus rendah hati, nggak usah adanya, nggak usah banyak pecerepet ngomongnya, nggak usah macam-macam ngomongnya, seadanya, nggak usah diatur-atur, secara logika, secara instinasi, halusinasi, terasi. Misalnya ngomongnya diatur-atur begitu, biasa aja ngomongnya. Nah gitu ya, sesuai pemahaman orang yang kamu ajak bicara. Hakadal amal, juga demikian, amal itu begitu. Amal itu begitu. Masya Allah. Syekh Ahmad Ar-Rifai, suatu hari beliau ini pernah, banyak orang waktu itu sedang ziarah di makam Nabi, Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Hasan. Kemudian beliau datang dengan rombongan anak buahnya, ya, murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, umatnya, merasa dirinya dekat keturunan Nabi, maka beliau langsung masuk di hadapannya makam Nabi. Kemudian tangan Nabi ini keluar, dan beliau langsung mencium tangan Nabi, langsung keluar, dicium dan disaksikan orang banyak yang ziarah. Tiba-tiba dirinya ini merasa lebih mulia daripada yang hadir jamaahnya ini. Merasa dirinya ini, saya disambut sama Nabi, langsung tangan, dan semua orang melihat saat itu. Karamahnya Syekh Ahmad Ar-Rifai ini kan luar biasa, ini karamah. Ketika nyalamin tangannya Nabi yang keluar dari makamnya Nabi langsung itu, dan merasa dirinya ini lebih mulia daripada orang yang ziarah yang hadir saat itu, maka beliau keluar. Sebentar, jangan ada yang keluar dulu. Beliau keluar, kemudian tiduran, dan pipinya ditaruh di tempat tangga. Tidak boleh ada yang keluar kecuali harus menginjak pipiku dulu. Jangan ada yang keluar kecuali menginjak kepalaku dulu. Masya Allah. Kenapa? Ingin menghinakan dirinya setelah dia merasa sombong gara-gara karomahnya nampak. Allah tampakkan di masyarakat saat itu yang berziarah, dan sampai tangannya Nabi tercium. Langsung disuruh nginjek. Masya Allah. Yang nggak ada yang mau ini. Wali besar kelihatan tangan Nabi mencium dan sebagainya. Injek, pokoknya harus injek kepala saya. Nggak boleh keluar dari sini. Pokoknya harus injek kepala saya. Semua yang ada dalam tubuh ini keluar, injek kepala saya. Subhanallah. Kalau kita kan nggak, misalnya datang di makamnya para wali, keluar keris, padahal itu jin yang ngeluarin, kita ambil, kita petantang-petenteng keluar. Petanteng-petenteng keluar, sombong gitu kan, wali. Astaghfirullahaladzim. Lihat ini Syekh Ahmad Ar-Rifai, subhanallah, merasa dirinya ini, padahal itu nggak ada rasa, dia nggak sombong, tapi takut kejadian sombong dalam dirinya muncul, sehingga dia melakukan perbuatan yang
tidak terpuji. Masya Allah. Banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Bahkan si Ibrahim bin Adham itu ketika ditanya, wahai si Ibrahim bin Adham, karomah-karomahnya kemarin kita sudah ceritakan ya, mudah-mudahan banyak yang kenal dari kisah beliau Ibrahim bin Adham, si Ibrahim bin Adham. Ketika ditanya, dalam hidupmu itu kehidupan yang bahagia yang pernah kamu rasakan itu apa? Ada 3, kata beliau. Ada 3 kehidupan yang sangat aku rasakan nikmat luar biasa. Boleh kamu ceritakan? Penasaran ini yang lain. Pernah suatu hari, beliau kan ini kayak jamaah tabligh, keliling-keliling ke masjid, dakwah dan lain sebagainya. Ketika sampai di masjid, pernah aku diusir, ditendang, dan dikira orang gila, lalu dikencingin sama yang ngusir itu. Itulah rasa kehidupan yang paling nikmat, gimana rasa nafsuku tunduk setunduk-tunduknya. Subhanallah. Yang denger bingung, diusir sama orang, ditendang, dikencingin, nikmat. Subhanallah. Kemudian yang kedua, ketika ada orang bertanya sama beliau, ada orang bertanya, polisi, di mana kampung halaman di sini? Di sebelah sana, ditunjuk ke kuburan. Apa dia datang? Loh, kok kuburan? Wah, ini orang menghina ini. Akhirnya, kamu kok mau main sama saya? Dipukul. Buak, diak, buak. Dipukul habis-habisan. Kamu ini menghina saya. Saya tanya kampung halaman, kenapa kamu tunjukkan kuburan? Memang itu kampung halaman yang sesungguhnya. Akhirnya dia keluar, nggak lama akhirnya ada orang-orang bilang, kamu apa tadi habis mukul siapa? Itu wali besar, itu ulama besar. Langsung minta maaf, terus nyalamin, dilepas sama dia. Beliau nggak mau, bilang, saya minta maaf, saya nggak tahu kalau anda adalah Syekh Ibrahim bin Adham. Saya sudah maafkan ketika kamu memukul saya. Subhanallah. Waktu mukul ini sudah dimaafkan, apalagi setelahnya lebih dimaafkan lagi. Waktu mukul ini sudah maafkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itulah kehidupan yang nikmat yang sangat luar biasa yang aku alami. Kenapa? Di hari aku bisa menundukkan nafsu kesombonganku. Yang ketiganya saya lupa. Itu orang-orang bahagia itu di saat dia bisa menundukkan nafsunya. Ya Rabb, subhanallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Begitu. Ya. Ada lagi orang, dia pingin makan daging, ingin makan daging, kemudian sudah lama dia nggak pernah makan daging. Tiba-tiba ketika dia mau beli daging, sudah ada uangnya, dia merasa dirinya ini sombong, yang lain nggak bisa beli daging, dia bisa beli daging. Waduh, gimana ini? Kok ada rasa sombong ini saya sama orang. Akhirnya dia pura-pura nyolong, padahal mau beli dia. Pura-pura nyolong biar ditangkap, dipukulin. Akhirnya maling. Akhirnya dia dipukulin, akhirnya dikembalikan dagingnya dan sudah babak belur. Dia mengucap apa? Alhamdulillah, aku tidak jadi sombong. Sampai begitu. Sampai dia sengaja dipukulin ya, mencuri seperti itu supaya menundukkan nafsunya, supaya tidak sombong. Itu orang-orang dulu ya, orang ini sudah hilang seperti ini ya. Di zaman sekarang ini mungkin banyak yang tidak mendengar dari generasi-generasi muda sifat-sifat mulia seperti ini. Bukan kita mengajarkan kamu kepingin menundukkan nafsu, kamu harus nyolong terus dipukulin. Ya jangan, itu namanya kamu cari mati begitu. Ya dosa itu, zalim, bukan begitu. Beda kondisi dulu dengan kondisi sekarang kan begitu. Masya Allah. Ada banyak cara ya. Habib Umar memberikan cara yang terbijaksana. Ini harus kita amalkan ya. Ini harus kita amalkan. Masya Allah. Begitu. Dan banyak lagi ceritanya ya. Waria, demikian juga pamer, sombong. Wahwa talabul manzilah bil ibadah, yaitu mencari kedudukan dengan ibadah. Ini riya, mencari kedudukan di mata manusia dengan ibadah. Sedekah ya, dia keliling-keliling, kemudian bawa wartawan misalnya, atau dia sedekah di musola,
10.000, kemudian dia minta diumumkan namanya di musola, padahal 10.000 minta diumumin. Apalagi kalau dia nyumbang 300.000, wah, satu kampung bisa tahu semuanya kan begitu. Kemudian dia ibadah, misalnya sholat karena orang lain pingin memuji dia, pingin dia mendapatkan pujian, kehormatan di mata orang lain dengan ibadahnya. Maka bagaimana cara menghancurkannya? At-takhalli, membersihkannya, yaitu dua lagi tadi itu ya, dengan ilmu dan amal. Al-ilmu yang pertama ya, bagaimana ayalam anna hadzal riya, dia harus paham bahwa riya ini ya, pamer ini ya ja'alu ibadatahu haba'an mansura, akan menjadikan ibadahnya itu haba'an mansura, seperti debu ditiup, habis seketika, cepat habisnya. Kalau dengan adanya riya, ibadah kita nih dengan riya itu cepat habis. Percuma kita ibadah banyak, kita ibadah susah-susah tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini percuma gara-gara kita berbuat riya. Na'udzubillah min dzalik. Wa annal ladzina yaqsiduhum bil ibadah, dan seandainya mereka yang kamu tuju kepada mereka dengan ibadah, saya ibadah untuk dia ya, untuk dia. Saya salat duha biar dia tahu kalau saya satu. Kalau seandainya dia tahu, lau alimu annahu yaksiduhum la saqata min ayunihim aidan. Seandainya orang yang kita tuju untuk kita pamerkan riya, dia seandainya tahu pun dia juga akan memandang hina kepada kamu, jatuh di mata dia kamu. Begitu. Oh, ibadah karena saya. Loh, kamu sudah capek-capek ibadah karena dia, dia pun kalaupun seandainya tahu kamu beribadah karena dia, ya kamu beribadah karena dia, maka dia akan menganggap kamu ini, kok ibadah karena saya. Sudah dia jatuh di mata Allah, jatuh juga kepada orang yang dia riakan, kan begitu. Masya Allah. Wa annahum ma'adzalika kullih, dan sesungguhnya mereka ini semua la yaqdiruna ayyakufu anhu darran wala yajlibu lahu naf'an. Padahal mereka yang kita riakan ini ya, meskipun itu ulama, meskipun itu kiai, guru kita, siapapun itu ya, maka mereka nggak akan bisa menghilangkan bahaya dan tidak bisa menarik manfaat. Mereka yang kita riakkan ini, yang kita ibadah karena dia, itu nggak bisa membawa manfaat, nggak bisa membawa madarat. Untuk apa kita riak sama dia begitu? Nah itu ya Rabb. Jadi mau ada manusia mau tidak itu sama saja. Kamu ibadah mau ada manusia, kamu ibadah tanpa ada manusia khusyuk ya, dengan ibadah tanpa ada manusia pun juga khusyuk. Beda lagi kamu ibadah tanpa ada manusia sendirian, sholatnya itu wah nggak khusyuk, biasa, cepatlah begitu. Giliran ada orang, oh kamu lambatin. Giliran kamu ada orang, kamu khusyuk-khusyukin. Nah ini riya, ya, percuma sholat kamu ya. Kadang-kadang sampai-sampai kucing lewat saja dia rapikan sholatnya, padahal kucing kan begitu. Ini kan saking parahnya luar biasa begitu. Ya Rabb, padahal kucing nggak ngerti apa-apa. Wa annahu bisababi dzalika yaskutu min aini rabbi wa yakhud badal hasanat sayiat. Ya Rabb, dan dengan sebab riya itu dia akan jatuh di pandangan Allah, dari mata Allah, wa yakhud badal hasanat sayiatin, dan Allah akan mengambil gantinya kebaikan itu dengan keburukan. Hadzal ilm. Nah, ini adalah ilmu. Dia harus paham. Wa ammal amalu bih. Wa ammal amalu bil ilmi fih. Adapun mengamalkan ya. Resep yang kedua ya. Prinsip yang kedua, fa kullu ma ta'atta ikhfa'uhu min ta'at akhfahu. Segala sesuatu yang dia mudah untuk menyembunyikan ketaatannya itu, maka dia sembunyikan. Walam yata'atta illa yaf'aluhu barizan kal jama'at wal hajj wa ta'lim wal ilmi wa da'wah yaf'aluhu barizan wa yakrahu jami'a khawatir riya allati taridu alaih. Kalau ada amalan yang dia sembunyikan, maka sembunyikan ya, bisa dia sembunyikan maka sembunyikan. Tapi kalau ada amalan yang nggak bisa dia sembunyikan, seperti sholat berjamaah, ini kan otomatis nggak bisa disembunyikan, harus kelihatan. Atau haji, atau ngajar, atau belajar, atau dakwah,
maka ini harus diperlihatkan. Nah, maka tetap ini lakukan, tidak dilakukan, jangan ditunda, dibatalkan, tetap lakukan. Dan dia harus yakrahu, membenci jami'a khawatiri riya, segala khawatir riya, ya, bisikan-bisikan riya, allati taridu alaihi, yang datang di hatinya. Jadi tetap diamalkan. Kalau ada bisikan-bisikan hati untuk muncul sifat riyanya, maka dia harus membenci itu semua. Minimal itu membenci. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Wa hakadha. Dan kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari aku syirik denganmu, menyekutuimu dengan segala sesuatu apapun, a'lamu, yang aku ketahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan kalau seandainya aku berbuat riya dan aku nggak sengaja berbuat riya itu, ya, aku nggak tahu, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Masya Allah, indah, luar biasa cara ulama-ulama kita mengajarkan untuk menghilangkan sifat-sifat buruk di hati kita, yaitu takhalli, ya. Jadi al ilmu wal amal, ya, al ilmu wal amal. Al amal ini sebenarnya prinsip tahalli, penghiasan diri, begitu. Wal hasadu, demikian juga hasad. Al ilmu bih, mengetahui hasad itu bagaimana, kita sudah ketahui kemarin ya definisi hasad. Ayya alama anna ma'nahu, kita harus paham bahwa arti hasad itu, dengki itu adalah karahiyatu ni'matin aradallahu, yaitu membenci nikmat yang Allah inginkan padanya, itu nikmat. Fahuwa mu'adatun lillah, itu adalah penentangan kepada Allah. Fallahu yurid wa huwa yurid ghaira ma aradallahu ta'ala. Orang yang hasad itu adalah hakikatnya Allah menginginkan, tetapi dia orang yang hasad ini tidak menginginkan apa yang Allah inginkan. Misal ada orang dapat nikmat, dia nggak suka, berarti dia tidak suka kepada keinginan Allah. Dia ingin kepada sesuatu yang dia inginkan, kepada apa yang selain Allah inginkan. Nah, ini adalah hasud. Wa ya'lam annahu bil hasad, dan dia harus mengetahui bahwa dengan hasad itu yaskutu min aini rabbi, dia akan jatuh dari mata Allah. Wala yub'id an ni'mata anil mun'am alaih, dan dia juga tidak bisa menjauhkan kenikmatan dari orang yang diberikan nikmat. Nggak bisa dengan apapun dia menghilangkan, nggak bisa kalau Allah sudah kasih. Bal rubbama zadat fayazdat, maka kadang-kadang kenikmatan yang kamu hasud kepada orang itu akan semakin bertambah. Fayazdadu wa huwa ta'iban fi hayatihi, dan dia akan bertambah lelah, capek hatinya dalam kehidupannya. Qabla mamatihi, sebelum matinya. Yu'aqabu ba'da mamatihi, dia sudah capek di dunia dan dia akan disiksa nanti setelah matinya. Na'udzubillah min dzalik. Dahsyat. Falau agala la taraka hadzal hasad. Kalau dia sadar, berakal dengan semua ini, ya. Dia sudah capek, dengki, iri hati, bahkan nanti setelah mati dia tambah parah lagi, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau agala la taraka hadzal hasad. Kalau dia ini paham, ya, hal ini, dia akan meninggalkan sifat dengki ini. Masya Allah. Kemudian mengamalkan bagaimana? Wal amal bil ilmi fi sahlun. Mengamalkan dengan ilmu ini adalah mudah. Bagaimana? Faqulu man hasadathu nafsuk fad'u lahu wa aksir du'a lahu wamdahu wa athni alaih. Nah, setiap ada orang yang kamu hasud oleh jiwamu, nafsumu, maka caranya gampang, kata Habib umpama. Fad'u lahu, doakan kebaikan. Misal kamu hasud sama seseorang, oh dia jadi kaya, dia kamu hasud, langsung kamu lawan, kamu doakan dia ada kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih yang lebih besar dari itu, Allah berikan kenikmatan, Allah jadikan itu yang baik, begitu. Ini bisa hilang seketika, ya. Dan puji dia, Masya Allah, itu kerja keras, itu luar biasa. Jangan kamu, Masya Allah, nyewa iki paling ngambil tuyul lagi paling. Nah, jangan. Tapi kamu puji dia, Masya Allah, nih pemuda yang semangat luar biasa, begitu. Wad'u lahu fi sujud, doakan dia juga dalam sujud kamu. Ayyugawi Allah ayazidahu min hadhihi ni'mah allati hasadat 'alaiha bi yadhhabul hasad wa yatalasha. Dan dia menambahkan daripada nikmat ini agar Allah menguatkan tambahan nikmatnya yang dihasudkan, allati hasad tahu, yang kamu hasudkan. Masya Allah. Maka dengan hal ini yadhhabul hasad wa yatalasha, hasud hilang. Masya Allah. Enggak penting seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Luar biasa.
Mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.